Baru menikah beberapa hari, wanita ini diam-diam ke hotel menemui orang lain. Tanpa basa-basi, ia langsung melepas jaket, memperlihatkan pakaian ketat hitam yang begitu seksi. Kaki jenjang berbalut stoking hitam tampak elegan. Si pria sudah meneteskan air liur. Namun, saat ia hendak melangkah lebih jauh, rupanya Xiaomei adalah pembunuh kelas atas. Dengan terampil ia mengenakan mantel, menggantungkan tali tas di dinding, lalu pergi dengan penuh gaya. Pergi ke pesta makan malam tetangga. Namun, Pasutri ini tak menyangka, pasangan tidur mereka ternyata satu profesi. Baru saja, saat Xiaomei bekerja di hotel, Jack juga menuntaskan misinya di bar. Tembakan jitu, teknik mahir. Saat semua berakhir, ia tak lupa melirik kartu di tangannya. Meski sama-sama pembunuh, mereka bekerja untuk perusahaan berbeda. Xiaomei menyamar sebagai konsultan hukum, Jack eksekutif konstruksi. Keduanya tak tahu pasangannya punya pekerjaan sampingan yang kelam. Malam itu, keduanya menerima telepon secara bersamaan. Xiaomei berdalih dari ayahnya, Jack mengaku dari kantor. Mereka tidur tanpa curiga, padahal sebenarnya itu adalah instruksi misi baru. Keesokan paginya, Jack bangun lebih awal, menyelinap ke ruang bawah tanah yang menjadi gudang senjata pribadinya. Setelah siap, ia pun bergegas. Mendengar suaminya pergi ke garasi, Xiaomei segera bangun, santai berjalan ke oven, menekan sandi, dan berbagai senjata canggih pun terlihat. Selanjutnya mereka membawa mobil masing-masing, saling berpamitan, lalu melaju cepat ke markas masing-masing untuk menerima misi. Situasi canggung pun terjadi, target pembunuhan mereka ternyata orang yang sama. Xiaomei menyiapkan alat, datang lebih awal, dan memasang peledak. Ia mengatur pemicu. Begitu konvoi target masuk jangkauan, mereka akan musnah seketika. Saat Xiaomei santai minum dan bernyanyi, tiba-tiba sebuah sepeda gunung menerobos masuk area penyergapan. Demi menghindari korban jiwa, Xiaomei terpaksa memutus pemicu bom. Tapi lewat teropong, dia kaget melihat lawan mengangkat peluncur roket. Takut ketahuan, Xiaomei memutuskan menyerang duluan. Sniper sudah membidik sosok misterius itu, tapi rasanya familiar. Tak ada waktu lagi. Dia pun menarik pelatupnya. Jack yang baru tiba mendadak tertembak entah dari mana. Untung dia pakai rompi anti peluru. Tanpa basa-basi, dia berguling dan menembakkan roket ke arah serangan itu. Ledakan dahsyat mengejutkan konvoi itu. Ulah Pasutri ini membuat target lolos. Xiaomei pun kembali ke kantor dengan tubuh penuh luka. Dia bersumpah akan menangkap pengacau itu. Perusahaan juga memberi perintah, karena misi gagal, Xiaomei harus menghabisi pria yang ikut campur tadi. Sementara itu, Jack juga menerima perintah serupa. Pasutri itu pun bergegas menyelidiki satu sama lain. Dari laptop yang ditemukan di lokasi, Jack menemukan alamat IP itu ternyata milik perusahaan istrinya, Xiaomei. Di sisi lain, Xiaomei memutar ulang video. Makin yakin gerak-gerik orang itu mirip sekali suaminya. Saat Jack masih kebingungan, dia menerima telepon dari Xiaomei. Ini pasti Pasutri paling harmonis yang pernah kulihat. Cekcok rumah tangga itu wajar, tapi mereka malah angkat senapan mesin dan shotgun. Main perang-perangan sungguhan di dalam rumah. Usai ditelepon, Jack pulang dengan penuh curiga. Xiaomei sudah menyiapkan makan malam mewah, namun melihat hidangan lezat itu, Jack sama sekali tak berselera. Menatap istrinya yang tersenyum, ia diam-diam menyembunyikan pisau. Namun sedetik kemudian, sang istri mengeluarkan pedang 50 meter dari roknya. Tampaknya ini adalah jebakan maut. Demi memastikan dugaannya, Jack sengaja menjatuhkan botol di samping istrinya, berpura-pura tak sengaja. Tapi langsung ditangkap istrinya. Refleks ini bukan kemampuan wanita biasa. Jack pamit cuci tangan. Xiaomei mau ganti baju. Saat Jack kembali, tangannya sudah memegang pistol, sedangkan Xiaomei sudah bersiap kabur menggunakan mobil. Jack bergegas mengejar, namun tak sengaja senjatanya meletus saat ia melompati pagar. Peluru tepat kena kaca depan Xiaomei. Pikirnya, meski tak ada rasa, tega sekali menembakku. Karena kau jahat, jangan salahkan aku. Ia tancap gas dalam-dalam, langsung meluncur menabrak Jack. Xiaomei melompat keluar. Esoknya, ia bawa teman-temannya pulang, bilang mau pergi. Semua barang akan kubawa. Saat Jack entah baru keluar dari parit mana, saat kembali melihat rumah mewahnya jadi kosong melompong, hatinya terasa sangat pedih. Seluruh senjata di ruang bawah tanah pun ludes di bawah, namun ia sama sekali tak gentar, langsung mendatangi kantor Xiaomei. Lewat intercom, Xiaomei tersenyum manis, namun menggertakkan gigi saat bercanda dengan suaminya.
Suami datang sidap, bagai hadapi musuh, ia suruh rekannya musnahkan dokumen yang tak bisa dibawa. Begitu Jack tiba di kantor, hanya tersisa senyuman manis Xiaomei yang segera meluncur kabur ke gedung seberang. Melihat sang istri berhasil lolos, Jack tak berdaya dan hanya bisa mengejek dari kejauhan. Jack tak menyangka kalah telak, ia mencari petunjuk di sisa dokumen. Akhirnya ia temukan markas lain Xiaomei, tapi saat sampai, ia baru sadar. Di gedung yang masih dibangun, Jack dengan polos masuk lift, tak menyangka istrinya begitu cinta padanya. Lift berhenti di lantai 70, lewat kamera, Jack mencurahkan isi hatinya pada Xiaomei, dia tak pernah berniat membunuhnya. Baginya Xiaomei adalah satu-satunya cinta, lalu ia kembali nyatakan cintanya. Tak disangka, sahabatnya sudah muak melihat Jack. Mengikuti kata-kata Xiaomei, ia menekan tombol bom. Jack pun lenyap dalam ledakan di layar. Xiaomei menatap sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Malamnya, ia ke restoran tempat Jack melamarnya. Ditemani musik akrab, ia memegang gelas, merindukan pria yang dulu melamarnya dengan cincin. Terbawa emosi dan pengaruh alkohol, air matanya menetes. Tapi ia sungguh tak menyangka, Jack muncul di belakangnya, menuangkan anggur. Dikira sudah berdamai, tapi ternyata sebelum pergi, Xiaomei meninggalkan hadiah untuk Jack. Sebuah bom Jack yang murka tak habis pikir. Wanita yang tadi menangisinya ingin membunuhnya lagi. Ia mengancam akan pulang, bakar gaun Xiaomei dan hancurkan bedaknya, lalu mematahkan lipstiknya satu persatu. Tapi Xiaomei pulang duluan. Jack bak suami yang pulang telat, memohon di depan pintu agar dibukakan. Wanita cantik ini memegang senapan mesin di rumah menyambut suaminya. Di luar, Jack yakin pasti ada jalan. Ia melompat ke lantai 2, memecahkan kaca lalu menerobos masuk. Mendengar keributan, Xiaomei menyelinap naik dengan senapan mesin. Jack mengambil pistol dari lemari rahasia. Saat bertemu, gairah cinta mereka meledak menjadi percikan api dari ujung senjata. Suara ledakan menjadi sumpah cinta mereka. Bunyi tembakan menandakan masa depan yang membara. Banyak peluru ditembakkan, tapi keduanya ternyata ahli menembak sisi tubuh tanpa melukai. Tak ada yang terluka. Senjata gagal. Mereka bertarung jarak dekat. Pukulan tendangan melayang, keduanya terluka parah. Sungguh keluarga teladan. Lama bertarung, mereka mulai lelah, memutuskan mengambil senjata untuk serangan terakhir. Melihat istrinya yang penuh luka, Jack tak tega menarik pelatuk. Ia perlahan menurunkan senjatanya, sadar bahwa ia sangat mencintai Xiaomei, dan yakin Xiaomei pun begitu. Keduanya meletakkan senjata lalu kembali ke kamar. Setelah menjalin komunikasi mendalam, mereka pun berkemas untuk menghadapi situasi selanjutnya. Sesuai aturan kedua perusahaan, jika dalam waktu 48 jam target belum dilenyapkan, pasukan pembunuh akan dikirim untuk menghabisi mereka. Tak disangka mereka datang begitu cepat, bayangan hitam menerobos jendela. Pasangan ini hanya bisa melawan dengan senjata seadanya, bertarung sambil mundur. Awalnya ingin memancing musuh dan habisi satu persatu, tapi musuh main kotor dengan mengerahkan robot. Sebuah bom pun menghancurkan rumah bahagia mereka. Walau beruntung bisa lolos, pengejaran belum usai. Akhirnya mereka putuskan atasi masalah dari akarnya. Bukankah misi gagal karena targetnya kabur? Jika target berhasil dihabisi, semua masalah beres kan? Berkat kerjasama apik, mereka tak kesulitan menangkap target itu. Setelah diajak bicara baik-baik, pria itu membeberkan fakta bahwa ia hanyalah umpan agar mereka saling bunuh. Mengenai pernikahan mereka, kedua perusahaan itu ternyata sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut sejak awal. Tapi sesuai aturan, sesama pembunuh dilarang menikah, karena cinta dianggap hanya memperlambat gerak mereka menarik senjata. Apalagi mereka berdua bekerja di dua perusahaan yang bermusuhan. Saat itu, ratusan pembunuh bayaran telah mengepung hotel. Saat didobrak, pasangan itu sudah lari. Padahal mereka bersembunyi di selokan. Xiaomei ingin mereka hidup tenang di luar negeri memakai uang tabungan. Tapi Jack bersikeras ingin melawan, karena ia tahu jika sekali saja mereka memutuskan lari, mereka akan terus dikejar tanpa henti. Lalu mereka masuk Toserba lewat belakang. Di sana, mereka bersiap lengkap dengan senjata menyambut pertempuran. Musuh pun segera datang. 1, 2, 3. Tapi mereka mulai kewalahan. Xiaomei tertembak. Sambil melawan, mereka mundur ke gudang kecil. Melihat istri terluka dan rompi yang hancur, Jack merasa bersalah, tapi di jalan buntu ini, mereka harus nekat. Mereka menerobos keluar gudang dengan kekompakan baru, saling melindungi di tengah hujan peluru dalam sekejap. Mereka saling menjaga punggung. Akhirnya asap sirna, semua kembali tenang. Pasangan itu bersatu memenangkan pertempuran ini. Baiklah, sampai di sini dulu cerita hari ini.